Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan musliman dimanapun Anda berada, wabil khusus warga kota Lubuk Linggau, segala puja dan puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan, yang dengan itu pula hingga hari ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan ketaatan kita kepadanya di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah-ibadah kita di hari-hari yang masa akan datang. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan musliman, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kembali kami berjumpa dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan kajian agama Islam yang pada sore hari ini kami mendapatkan giliran memberikan judul kajian yang judulnya adalah Liku-liku Kehidupan. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan, silakan untuk disampaikan melalui media sosial yang sudah ada. Nanti insya Allah pada sesinya kita akan menyampaikan jawabannya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan musliman, jamaah kajian Islam Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada. Memahami perjalanan hidup kita di dunia ini, tentu kita harus juga objektif, bahwa di satu sisi kita kepengen hidup kita selalu berada dalam keadaan senang, bahagia, lancar dan sukses. Di sisi lain kita mungkin tidak kepengen ada banyak hambatan, kesulitan dan tantangan. Tapi mungkinkah itu bisa terjadi? Rasa-rasanya agak sulit untuk bisa terjadi, kalaupun tidak dikatakan mustahil. Karena itu saya bisa memastikan, khususnya kepada diri saya dan mungkin juga berlaku bagi kita semua, bahwa perjalanan hidup kita, apapun status sosial kita, apapun pekerjaan kita hari ini, pastilah kita tidak akan pernah sepi dari berbagai macam rintangan, hambatan dan cobaan. Namun demikian, saya juga ingin mengatakan kepada kita semua bahwa segala bentuk macam himpitan, rintangan dan cobaan pasti tidak akan pernah bertahan selama-lamanya. Begitupun sebaliknya, kebahagiaan dan kesenangan juga tidak akan bertahan selama-lamanya. Pasti semuanya akan selalu datang silih berganti, berputar bagaikan roda, kadangkala di atas dan kadangkala di bawah.
Ada pepatah orang Jambi yang mengatakan, yang bunyinya, janganlah beibonian wahai ketimun bungkuk, esok subuh masih ada ayam berkokok, segalonyo isi alam pasti ada duonyo, kalau ada malam pasti ada siangnya. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya, kullu na'imin zailun illa na'ima ahlil jannah wa kullu hammin munqati'un illa hamma ahlin nar. Yang artinya, setiap kenikmatan atau kebahagiaan pasti akan berlalu kecuali kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. Dan setiap kesedihan atau duka cita akan berlalu kecuali kesedihan yang dirasakan oleh penduduk neraka. Hadis ini menurut para pakar hadis dikategorikan kualitasnya sebagai hadis dhaif karena perawinya ada yang bermasalah. Tapi kemudian oleh para ulama, hadis tersebut tidak berkaitan langsung dengan akidah, dengan ibadah, maka masih diberikan ruang toleransi untuk bisa dijadikan motivasi dalam kita mengarungi kehidupan kita. Di dalam hadis itu tergambar bahwa tentang alam akhirat, ada surga dan ada neraka. Kalau di surga, tentu yang dirasakan adalah kenikmatan yang abadi, kebahagiaan yang abadi yang selalu tidak pernah tergantikan. Tapi sebaliknya, ketika berada di neraka, yang terjadi adalah kesengsaraan dan penderitaan yang abadi yang tidak ada duanya dan tidak pernah tergantikan. Nah, kita hari ini berada di alam dunia. Di alam dunia tentu kita bersepakat, kadangkala kita merasakan senang dan bahagia, kadangkala juga kita merasakan sedih dan menderita. Karena itu sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian Majelis Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada, kita harus sepakat dan yakin bahwa hidup kita ini bagaikan roda yang selalu berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan musliman, jamaah Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada, ketika kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman, maka konsekuensinya adalah kita harus siap untuk diuji dan tahan diuji. Sebab konsekuensinya ketika kita beriman kepada Allah, maka Allah sudah nyatakan kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, kata Allah, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, apakah manusia mengira lalu berkata bahwa dia akan dibiarkan begitu saja sementara dia mengaku dirinya beriman? Ayat ini menegaskan kepada kita, ketika kita sudah menyatakan diri sebagai hamba Allah yang beriman, maka tentu kita harus siap untuk diuji dan tahan diuji. Suatu ketika sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan?" Wahai Rasul, kata sahabat, siapa nian manusia yang paling berat ujiannya di dunia ini? Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata beliau menjawab pertanyaan tadi, al-anbiya summal amsalu fal amsalu. Yang paling berat ujian itu, kata Nabi, ya para nabi. Kemudian mereka yang sama dengan beliau, fayubtal ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u. Kata Nabi, seseorang diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin kita semua percaya dan beriman kepada Allah
Maka kalau kita sudah menyatakan diri sebagai hamba Allah yang beriman, konsekuensinya kita memang harus siap dalam mengarungi kehidupan ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ujian yang bagaimana yang akan kita terima? Di dalam dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah, kami pasti akan menguji kamu dengan ujian yang seberat-beratnya, dengan ujian yang disebut dengan bisyarri wal khairi. Bisyarri itu adalah ujian yang tidak kita inginkan, berupa keburukan seperti sakit, miskin, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Ini ada ujian yang akan kita terima. Tetapi di sisi lain, kita juga harus paham dan lengkap untuk memahami ujian yang akan kita terima, yang akan diberikan oleh Allah, ujian dalam bentuk yang kita senangi, yang kita sukai, yang kita inginkan. Apa itu? Al-khair, kata Allah. Al-khair itu bisa dalam bentuk harta yang banyak, jabatan yang tinggi, punya popularitas, dan lain sebagainya. Maka ujian yang kita terima itu baik dalam bentuk yang kita inginkan maupun dalam bentuk yang tidak kita inginkan. Nanti bisa Bapak Ibu lihat, mengingat waktu yang terbatas, jenis-jenis ujian yang tidak kita ingini itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang bunyinya, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Itu adalah jenis ujian yang kita terima yang tidak kita inginkan. Tetapi ada juga jenis-jenis ujian yang sebenarnya kita senang dengan hal tersebut, tapi itu ujian, kata Allah. Itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-14. Kata Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Majelis Taklim Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau dimanapun Anda berada, bagian akhir yang ingin kami sampaikan ada nasihat yang begitu berharga sebagai bentuk peringatan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi di dalam hadis itu, "Ma akhsha alaikumul faqra walakin akhsha alaikumut takasur." Kata Nabi, yang aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, namun yang akan saya paling khawatirkan dari kalian adalah berbangga-bangga kalian dengan harta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagai penutup, kita tahu kakek kita, manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau tergelincir, beliau terpeleset, bukan pada saat itu kekurangan harta, tapi Nabi kita alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam sedang berada di alam surga. Justru dari sanalah kemudian beliau terpeleset di saat dia berada dalam kemewahan dengan fasilitas hidup yang serba mewah dan serba mewah, serba. Karena itu bapak-bapak, menjadi renungan buat kita semua bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini selalu diuji dari dua arah, baik dari sisi yang tidak kita inginkan maupun dari sisi yang kita inginkan. Sikap kita yang paling bijak sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW adalah bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, dan bersabar di saat kita mendapatkan cobaan atau mendapatkan ujian dari yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita,
dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali setelah iklan berikut ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan dan kami hormati, kembali kita berjumpa dan saat ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sampai di meja kami. Pertanyaan yang pertama, apa pahala atau ganjaran untuk orang yang bersabar dan bersyukur? Subhanallah, Bapak Ibu yang mendengarkan kajian ini rupanya cukup menyimak dengan teliti. Tadi sudah kita sampaikan sikap yang paling bijak sesuai dengan anjuran sunnah Nabi ada dua. Kita bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika kita mendapatkan ujian. Lalu pertanyaannya muncul, apa pahala atau ganjaran ketika kita bersyukur dan apa juga pahala atau ganjaran ketika kita bersabar? Saya mencoba untuk menjawabnya sesuai dengan dalil yang ada baik dari Al-Quran maupun hadis. Syukur adalah perintah agama kita. Maka ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, janji Allah ada. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, maka akan kulipat gandakan kenikmatan itu. Jadi pertanyaan tadi untuk syukur, ganjarannya adalah kita akan diberikan lipat ganda rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lalu yang kedua, apa pula ganjaran bagi mereka yang bersabar? Nah, ini. Kalau di dalam amalan-amalan tertentu kita menemukan banyak dalil, kalau kita baca Al-Quran per huruf dapat ganjaran 10 kali lipat, baca sholawat 10 kali lipat, bersedekah dapat segini dan seterusnya dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan orang yang bersabar? Luar biasa. Kita akan menemukan juga dalil di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Kata Allah, ganjaran bagi orang yang bersabar dalam menghadapi segala problem kehidupannya, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang tidak ada batasnya. Artinya pahala atau ganjaran yang diberikan oleh Allah tidak terhingga. Jadi luar biasa Bapak Ibu, kita memang mau tak mau dalam menghadapi persoalan hidup hanya ada dua rumus: bersyukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dan bersabar di saat kita mendapatkan ujian atau musibah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu jawaban soal pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan yang masuk juga adalah bagaimana cara untuk sabar di saat menerima ujian? Subhanallah. Kata sabar ini mudah diucapkan, tapi pahit dan berat untuk dilaksanakan. Tetapi ajaran agama kita tidak ada pilihan lain, memang harus begitu Pak Bu. Ketika kita mendapatkan ujian, tidak ada pilihan lain. Obat yang paling ampuh memang harus bersabar. Nah, pertanyaannya, dengan cara seperti apa kita harus bersabar di saat kita menerima ujian? Kami akan mencoba untuk menjawab setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, tidak mudah tersinggung. Jadi jangan kita mudah tersinggung ketika kita sedang mendapatkan musibah. Kemudian selalu tegar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan itu. Kemudian banyak-banyak juga dalam kehidupan kita untuk selalu merutinkan atau melatih diri kita dengan banyak berpuasa sunnah. Sekarang bulan Ramadan, nanti di hari-hari yang akan datang dibiasakan untuk berpuasa sunnah. Sebab esensi dari ibadah puasa itu adalah
pengendalian diri dari hawa nafsu, termasuk di sini adalah mengendalikan diri kita dari emosi kita. Kemudian mengatur emosi kita. Jangan mudah sedikit-dikit marah. Dan yang terakhir, kita banyak mengingat janji-janji Allah. Untuk orang yang bersabar, luar biasa, ada banyak sekali janji Allah buat kita. Ada janji surga, ada pahala yang tanpa batas, dan tentu saja dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan ada ayat yang lain bahwa menyebutkan Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi jawaban yang berkenan untuk dipahami dan dimaklumi, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang berharga dan bermanfaat buat kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di hari Rabu yang akan datang. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.